Bisa sih, tapi kayaknya kalau gue bagus. Yuk. Assalamualaikum. Langsung mulai nih. Mulai. Mulai aja ntar dikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 3D, mata kuliah ICT. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi Stata. Mungkin yang pertama adalah pengenalan terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada saya, Dimas Rizky Nugraha, selaku moderator, yang ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Raihan Dava, yang kedua dari Stania Safa, yang ketiga ada Anissa Ranistira. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilakan. Iya, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu Stata. Nah, di sini pengertian Stata. Stata merupakan salah satu perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data, atau dapat didefinisikan juga sebagai suatu perangkat lunak statistika terintegrasi dan lengkap yang menyediakan berbagai fitur untuk menganalisis data, manajemen data, dan grafik. Nah, selanjutnya ada kelebihan aplikasi Stata. Stata ini perintahnya dapat diketik, maka hampir semua proses analisis statik itu dapat digunakan dalam aplikasi Stata. Nah, kemudian ada aplikasi Stata ini kelebihannya dapat digunakan untuk menganalisis data survei. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa Ranistira. Baik, terima kasih Tania. Baik, untuk selanjutnya ada 3 proses analisis data menggunakan Stata, di mana yang pertama kita akan memasukkan dataset ke memori, dilanjut dengan mengolah dataset dengan seperangkat perintah, dan yang terakhir itu menyimpan atau menampilkan output atau hasil data yang telah disimpan tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Stata. Yang pertama ada file, yang kedua ada edit, yang ketiga ada data, yang keempat ada grafik, yang kelima ada statistik, yang keenam ada user, yang ketujuh ada Windows, dan yang terakhir ada help. Nah, di mana pada fitur yang pertama atau file ini digunakan untuk melakukan penyimpanan atau save, di mana untuk membuka lagi gitu project yang sudah pernah dikerjakan dan diimport data, diekspor data ataupun di print, dan maksud saya ataupun akan dilakukan pengeprintan melalui fitur file tersebut. Kemudian pada fitur tersebut juga uh, digunakan untuk ini membuka kembali file yang akan ingin dibuka kembali itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada fitur edit. Ya, untuk fitur edit ini terdapat copy, paste, dan juga find. Salah satu yang agak spesial dari fungsi ini, dari fitur ini, yaitu ada fungsi clear result windows yang digunakan untuk menghapus hasil pengolahan statistik yang tampil di halaman result. Yang ketiga itu ada menu data yang berfungsi untuk melakukan pengubahan data, misalnya menambahkan data, menambahkan kolom atau baris, menghapus kolom atau baris, sort data, dan lainnya. Selanjutnya ada menu grafik yang berfungsi untuk menghasilkan grafik analisis statistik. Yang selanjutnya ada statistik. Nah, untuk menu statistik ini berisi berbagai macam model analisis statistik sesuai yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada menu user seperti namanya gitu, yang berfungsi untuk menampilkan menu yang diinginkan oleh si pengguna. Selanjutnya ada Windows. Dalam Stata ini Windows terdapat bagian-bagian di halaman Stata yang disebut Windows yang terdiri dari Windows Command, Windows Result, Windows Review, Windows Variables, Windows Properties, Windows Graph, Windows Data Editor, Windows Do File Editor, dan Windows Variable Manager. Dan yang terakhir itu ada menu Help.
yang berfungsi untuk mendapatkan bantuan mengenai permasalahan yang muncul. Selanjutnya saya akan memberikan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Stata. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Stata yang sudah saya download. Lalu di sini saya akan memberikan bagaimana cara menggunakan Stata untuk mencari ANOVA. Nah, yang pertama, kita harus memiliki data dari ANOVA-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data yang ada ini. Kemudian, nah datanya ini merupakan data produksi penggunaan pupuk kacang terhadap produktivitas getah. Lalu, saat sudah memiliki data, kita buat data tersebut menjadi tabulasi data di menu X, di Microsoft Excel. Kemudian kita copy tabulasi data yang sudah kita buat. Setelah di copy, kita masuk ke software Stata-nya. Nah, saat sudah masuk di software Stata, kita klik yang data editor. Sorry. Data editor, lalu kita paste tabulasi data yang tadi. Sudah kita copy. Nah, saat sudah tercopy, kita balik lagi ke menu utama dari Stata. Kemudian kita pilih statistik, lalu pilih kolom yang linear models and related, lalu pilih yang ANOVA, garis miring ANOVA, lalu pilih yang one way ANOVA. Nah, di sini tinggal kita pilih responsnya itu kuat, faktor variabelnya itu yang perlakuan. Nah, ini juga dapat dipilih di checklist untuk memunculkan multiple comparison test bagi kita yang memang membutuhkan. Lalu untuk outputnya kita klik yang produce summary table. Lalu saat merasa sudah cukup, kita klik submit. Nah, di sini akan muncul summary dari tabelnya dan muncul tabel ANOVA-nya. Sekian untuk cara menggunakan ANOVA untuk menghitung, cara menggunakan Stata untuk menghitung tabel ANOVA. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi mengenai aplikasi Stata ini. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, aplikasi Stata adalah suatu software atau perangkat lunak statistika yang terintegrasi dan memiliki fitur yang lengkap. Di antaranya adalah fitur untuk menganalisis data, manajemen data, dan juga memunculkan grafik. Kelebihan dari aplikasi Stata ini adalah perintahnya dapat diketik sehingga hampir semua datanya adalah data berupa statistika. Lalu yang kedua adalah dapat digunakan untuk menganalisis data survei. Mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kelompok 2 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.